Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Fiana, NIM 186220121269. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada materi teori akuntansi yang kedua, yaitu Grand Theory, Positive Accounting Theory. Yuk simak di video selanjutnya. Pertama-tama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu pengertian dari Grand Theory. Nah, Grand Theory ini merupakan teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan kehidupan sosial, sejarah, dan pengalaman manusia. Dan teori ini berlawanan dengan empirisme, positivisme, atau pandangan dan pengertian bahwa mungkin hanya dengan mempelajari fakta-fakta masyarakat dan fenomena. Dan istilah Grand Theory ini pertama kali diciptakan oleh C. Wright Mills dengan Sociological Imagination pada tahun 1959 yang berkenaan dengan bentuk abstrak tertinggi suatu perteorian yang tersusun atas konsep-konsep. Nah, Grand Theory ini merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Dalam kaitannya dengan akuntansi, Grand Theory ini berkaitan dengan prinsip konservatisme. Lalu masuk ke pembahasan inti yaitu mengenai teori akuntansi positif atau Positive Accounting Theory. Menurut Watts and Zimmerman tahun 1986, penggagas teori akuntansi positif ini menyatakan bahwa tujuan akuntansi positif ini yaitu untuk menjelaskan atau to explain dan untuk memprediksi to predict praktik-praktik akuntansi. Nah, arti dari menjelaskan ini adalah untuk menyediakan alasan-alasan praktik akuntansi yang dapat diobservasi. Nah, sedangkan arti dari memprediksi adalah bahwa teori akuntansi dapat memprediksi fenomena-fenomena yang tidak dapat diobservasi, menghubungkan konsep-konsep dalam bentuk hipotesis yang akan diuji. Lebih lanjutnya, mereka akan menyatakan bahwa teori ini sebaiknya dibangun oleh para akademisi dan bersumber pada bukti empiris yang memiliki kekuatan untuk memprediksi. Nah, teori yang tidak dibangun atas dasar tersebut disebut Watts and Zimmerman tahun 1986 merupakan sebagai child's theory yang melakukan generalisasi tanpa pengalaman riset saintifik. Lalu, riset akuntansi positif pertama kali dilakukan oleh William H. Beaver tahun 1968 dengan terbitnya artikel yang berjudul The Information Content of Annual Earnings Announcement pada tahun 1976. Nah, selanjutnya teori akuntansi positif ini diakui kemunculannya ketika Watts and Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Towards a Positive Theory of Determination of Accounting Standard pada tahun 1978. Artikel ini telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan, berbasis empiris kualitatif, dan dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan untuk mencari model baru pengembangan teori akuntansi di kemudian. Dalam hal ini, teori akuntansi positif berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata yang mengujinya secara empiris. Godfrey et al. Tahun 1997. Nah, penjelasan atau prediksi ini menurut kesesuaiannya dengan observasi dengan dunia nyata. Nah, teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa saja yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Nah, perkembangan teori akuntansi positif ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Contoh dari teori normatif yaitu antara lain yang pertama ada Paton and Littleton, An Introduction to Corporation Accounting Standards pada tahun 1940. Lalu yang kedua ada Scott of Accounting Theory yaitu pada tahun 1941. Lalu yang terakhir ada Paul Grady, Inventory for Generally Accepted Accounting Principle pada tahun 1965. Terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif. Yang pertama yang mendasarinya yaitu ada teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor, nah secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris
karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru, jadi tidak berdasarkan data-data yang konkret atau nyata atau tidak ada kebenarannya. Yang ketiga, pada teori akuntansi normatif ini sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal pada Watts and Zimmerman tahun 1960. Kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, sehingga dalam menentukan kebijakan-kebijakan, pihak-pihak yang berwenang serta memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan ini menggunakan teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watts and Zimmerman pada tahun 1986 dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi-informasi akuntansi ini disajikan agar dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pihak lain di dalam perusahaan. Hipotesis perjanjian hutang atau debt covenant hypothesis, dalam melakukan perjanjian hutangnya, perusahaan harus melakukan beberapa persyaratan yang diajukan oleh debitur agar dapat mengajukan pinjaman. Nah, beberapa persyaratan tersebut atau kondisi tersebut mengenai keuangan perusahaan. Nah, kondisi keuangan perusahaan dapat tercermin dari rasio-rasio keuangannya. Kreditor memiliki persepsi bahwa perusahaannya memiliki nilai laba yang relatif tinggi dan stabil merupakan salah satu kriteria perusahaan yang sehat. Yang terakhir yaitu ada hipotesis politik atau political cost hypothesis. Nah, hipotesis ini menjelaskan akibat politis dari pemilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Nah, semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka semakin besar tuntutan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang berukuran besar ini diharapkan akan memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap lingkungan di sekitarnya dan terhadap pemenuhan atas peraturan yang diberlakukan oleh regulator. Lalu selanjutnya, menurut Watts and Zimmerman tahun 1986, teori akuntansi positif ini telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi. Yang pertama yaitu ada menghasilkan pola sistematik dalam pemilihan akuntansi dan memberikan penjelasan yang spesifik. Yang kedua, yaitu memberikan kerangka yang jelas dalam pemilihan akuntansi. Yang ketiga, yaitu menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Dan yang terakhir, yaitu mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap suatu fenomena. Variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting theory adalah variabel economic performance. Nah, hubungan teori akuntansi positif ini dengan economic performance terletak kepada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Nah, untuk itu manajer bekerja sama dengan para stafnya untuk melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen haruslah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan manajemen berupaya memilih metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan harga saham perusahaan tanpa melepaskan kepemilihan metode akuntansi lain, sehingga dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat ini akan berdampak terhadap laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Itu teori akuntansi positif ada hubungannya dengan bisnis strategi, yaitu ketika para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak positif bagi perusahaan, yaitu terhadap laba dan dividen perusahaan. Nah, ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik kepada perusahaan tersebut dan berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance.
terakhir pada pembahasan kali ini, menurut Khoriri dan Ghazali tahun 2017 dalam teori akuntansi positif terdapat 3 hubungan keagenan. Yang pertama yaitu ada hubungan manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. Manajemen akan cenderung menerapkan akuntansi yang kurang konservatif atau optimis apabila kepemilikan saham yang ada di perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan kepemilikan eksternal. Agen atau manajer tersebut ingin agar kinerjanya dinilai bagus dan mendapatkan bonus atau bonus plan. Lalu yang kedua yaitu ada hubungan manajer dengan kreditor. Nah, apabila rasio hutang atau ekuitas perusahaan tinggi, maka memungkinkan manajer untuk memilih metode akuntansi yang konservatif atau cenderung menurunkan laba yang semakin besar. Ini dikarenakan kreditor dapat mengawasi kegiatan operasional manajemen sehingga pihaknya meminta manajemen agar melaporkan laba yang konservatif demi keamanan dananya. Lalu yang terakhir yaitu ada hubungan manajemen dengan pemerintah, dan manajer pada hubungan ini akan melaporkan laba secara konservatif atau secara hati-hati untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan para analis atau masyarakat. Dulu materi yang dapat saya sampaikan pada teori akuntansi positif ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.